Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina wa Habibina Syafi'ina Rasulullah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi anna Allah ya'ali darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم يرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية والسلامة لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلما والتعليما وتذكرا وتذكيرا والنفعا والانتفاعا والإفادة والاستفادة والحثا على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ibtigha'a marḍātihi wa qurbihi wa thawabihi wa husnil khatimah ma'a lutfi wal afiyah wa salahil aqibah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bi hidmatika wansur alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin ila anqal. Yang lalu kita sudah membahas tentang pengertian ilahiyah, pengertian uluhiyah atau pengertian ketuhanan, bahwa zatnya Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang tidak butuh kepada segala sesuatu. Maka segala yang tidak dibutuhkan Allah ada 5 perkara. Sudah kita bahas kemarin. Yang pertama, Allah nggak butuh kepada pencipta. Allah tidak butuh kepada yang diciptakan. Allah tidak butuh kepada tempat. Allah tidak butuh kepada penolong. Allah tidak butuh kepada apa? Yang menyempurnakan.
Masing-masing sudah kita jelaskan kenapa Allah nggak butuh pencipta, kenapa Allah tidak butuh kepada tempat, kenapa Allah tidak butuh kepada yang menyempurnakan, kenapa Allah tidak butuh kepada penolong, kenapa Allah tidak butuh kepada makhluk yang diciptakan. 5 perkara itu sebenarnya rangkuman dari sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selama ini sudah kita bahas. Jadi sifat-sifat Allah yang kita bahas, yang isinya wujud, qidam, baqa, itu di dalamnya merangkum semua makna bahwa Allah itu tidak membutuhkan tentang segala sesuatu. Sebaliknya makhluk itu membutuhkan selalu kepada banyak hal. Makhluk itu selalu butuh kepada banyak perkara. Ya butuh diciptakan, ya butuh disempurnakan, ya butuh kepada yang menolong, ya butuh kepada perkara yang dia kerjakan. Itu makhluk. Maka dari sifat-sifat Allah yang kita bahas ini bukan hanya menjadi hafal-hafalan saja. Kalau dulu masih kita anak-anak, sifat-sifat 20 itu menjadi hafalan, wujud, qidam, baqa, hanya untuk naldoman di musola, naldoman di masjid-masjid. Padahal semua sifat itu mengandung makna-makna penting yang harus kita yakini sebagai pedoman-pedoman tentang sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena semua perkara-perkara itu tidak pernah diyakini oleh orang-orang selain yang beragama Islam. Semua keyakinan itu hanya ada di dalam keyakinan agama Islam. Hanya ada pada keyakinan orang yang menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sinilah kita beranjak kepada ketika kita mengenal Tuhan dengan semua pengetahuan tadi, maka kita sudah keluar dari jalurnya orang yang ikut-ikutan. Kita sudah nggak lagi dihitung orang yang taklid, nggak lagi dihitung orang yang agamanya untung bapak saya agamanya Islam, hingga saya jadi orang Islam. Kalau bapak saya bukan Islam, ya saya nggak jadi orang Islam. Kenapa? Karena cara beragama kita hanya ikut-ikutan. Apa kata orang tua, ya manut sajalah, tanpa pernah berpikir tentang kebenaran apa yang diyakini di dalam agama itu sendiri. Penyebabnya orang-orang di luar agama Islam itu tetap dalam agamanya sampai mati. Yang Kristen tetap Kristen, yang Buddha tetap Buddha, yang Hindu tetap Hindu. Kenapa? Karena mereka menganggap apa yang diajarkan orang tuanya adalah hal yang benar, hingga mereka nggak pernah lagi mencari tahu kebenarannya. Mereka dituntut hanya untuk beragama secara ikut-ikutan. Mereka nggak boleh mandiri. Justru kalau mereka mandiri, dianggap malah mereka tidak meyakini apa yang telah diyakini orang tua mereka. Jadi andai kalau mereka ngomongnya nih banyak bertanya tentang Tuhan, Bapak saya mau nanya tentang Tuhan begini, jangan nanya-nanya. Kalau kamu nanya-nanya berarti kamu nggak yakin. Itu agama di luar Islam semua menekankan demikian, hingga mereka nggak pernah mencari tahu kebenaran apa yang disampaikan oleh orang tua mereka. Maka sampai mati ya mereka dalam agama mereka sendiri. Dalam Islam sebaliknya, kamu nggak boleh ikut-ikutan, malah
Kamu disuruh bertanya, disuruh mencari tahu kebenaran tentang Tuhan kamu. Agar apa? Ketika kamu beragama, kamu jadi orang yang beragamanya mandiri, bahwa kamu tahu kebenaran memang Allah itu Tuhan dan memang selain Allah itu bukan Tuhan. Bukan hanya ikut-ikutan, kata bapak saya sih begitu. Oh, nggak boleh dalam Islam. Allah perintah apa? Fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam, ketahuilah. Bukan kata Allah, ikutilah kata orang tua kamu. Allah nggak ngomong dengarkanlah, Allah nggak ngomong yakinilah, nggak. Tapi Allah katakan ketahuilah. Tandanya kamu disuruh punya pengetahuan, punya ilmu tentang ketuhanannya, keilahiannya Allah subhanahu wa ta'ala, hingga kamu terbebas dari orang yang ikut-ikutan di dalam cara beragama. Ini pentingnya kita ngaji gitu. Makanya diwajibkan setiap orang Islam itu ngaji ilmu tauhid karena demikian perintahnya. Ya, jadi kita sudah mengenal tentang makna sifat-sifat Allah. Yang pertama adalah maknanya Allah zat yang tidak membutuhkan segala sesuatu. Apa yang tidak Allah butuhkan? 5 perkara. Semua sudah kita catat, cuman ini tukang catatnya absen, nggak tahu kemana. Pulang kampung. Memang punya kampung dia? Kemana kampungnya? Lampung. Oh. Terus yang kedua kita membahas tentang makna ketuhanan yang kedua, yaitu Tuhan adalah yang mana segala sesuatu itu membutuhkan dia. Apanya mana? Hilang. Jadi di dalam ilmu tauhid, ilahiyah atau uluhiyah atau ketuhanan itu punya 2 definisi. Definisi yang pertama, Tuhan itu zat yang tidak membutuhkan segala sesuatu. Definisi kedua, segala sesuatu membutuhkan dia. Nah, ini sini aja sini. Nah, udah. Pakai tisu nih. Basahin bisa. Nggak dibasahin bisa nggak? Iya. Sekretaris baru. Hah? Pecat dah, begitu pecat aja lah. Gimana sih orang dipasrahin malah nggak jelas begitu. Ya, nanti jangan kamu kencingin aja itu. Kalau si Karsum langsung nyala itu bisa aja dia.
Nyata nggak? Pakai ludah. Basahin pakai ludah. Nggak ada. Ya udahlah kalau nggak ada lah. Di telepon nggak aktif karsomnya emang? Hah? Nggak ada apa? Nggak, karsomnya di telepon nggak aktif. Iya, nggak aktif lagi karsomnya. Pengertian ketuhanan yang kedua yaitu segala sesuatu membutuhkan kepada Allah. Maka pengertian ini menunjukkan bahwa wajib bagi Allah pada dirinya ada 11 sifat. Sifat yang pertama adalah sifat esa atau wahdaniyah. Dengan sifat wahdaniyah bahwa Tuhan itu satu, maka menunjukkan bahwa segala sesuatu apapun harus butuh kepada Dia. Kalau Tuhan itu ada 2, 3 atau lebih, yang terjadi apa? Nanti makhluk ini akan terbagi-bagi kebutuhannya. Sebagian butuh sama Tuhan ini, sebagian butuh sama Tuhan ini, sebagian butuh sama Tuhan ini. Seperti keyakinannya orang-orang Hindu, orang-orang Buddha, orang Hindu aja lah. Mereka meyakini pencipta Tuhan itu siapa? Brahma. Siapa? Pencipta alam siapa? Brahma. Nanti yang merawat ada lagi siapa? Wisnu. Nanti yang ngatur hujan ada lagi, yang ngatur gunung ada lagi, rezeki ada lagi. Berarti nanti seorang hamba itu akan butuh Tuhan yang berbeda-beda nih. Kalau begitu setiap Tuhan tidak menyandang sifat ketuhanan. Karena yang namanya Tuhan itu harus penguasa absolut, penguasa mutlak, penguasa segalanya, baru dia namanya Tuhan. Kalau dia hanya menguasai sebagiannya tapi nggak menguasai sebagian yang lainnya, maka dia bukan Tuhan, gitu. Maka itulah Tuhan itu harus esa, yang menunjukkan segalanya Dia yang ngurus, Dia yang ngatur, Dia yang menciptakan, gitu. Itulah yang namanya Tuhan. Kemampuannya, kemampuan yang sempurna untuk mengurus, untuk mengatur, untuk menciptakan segala sesuatu. Kalau terbagi-bagi, tandanya apa?
Dia hanya mampu menciptakan sebagian, tidak bisa bikin sebagian yang lainnya. Berarti dia namanya apa? Setengah Tuhan, gitu loh. Maka dalam agama Islam nggak mengakui Tuhan yang begitu, nggak diakui. Yang begitu mah bukan Tuhan namanya. Tuhan harus yang menguasai segala sesuatu. Maka dia harus yang bersifat esa. Nah, ini ada permanen nggak, coba lihat? Hah? Nggak usah. Nggak usah bismillah, hapus saja. Pengertian ketuhanan yang kedua. Atas. Nah, kecil banget. Ya Allah. Kedua, itu dalam pengertian kedua, sambungin. Udah biarin, nggak apa-apa. Kedua, terserah. Kedua gitu aja. Kedua gitu. Ke dulu, terus tulis dua. Nah, boleh. Bawahnya pojok sono. Nah, segala sesuatu atas lagi. Nah, lah kecil banget. Segala sesuatu membutuhkan Tuhan, Allah gitu. Padahal pada contohnya loh kamu itu. Hah? Udah ada contoh hurufnya gede segitu maksudnya loh. Yang pertama, naik lagi. Wahdaniyah. Nah, gitu. Yang kedua, kodrat. Yang ketiga, iradat. Yang keempat, ilmu. Yang kelima, hayat.
Yang keenam, qadiran. Yang ketujuh, muridan. Yang ke berapa? 8, aliman. Yang ke-9, hayyan. 9. Udah. Yang kemarin udah kita bahas bahwa Allah tidak membutuhkan pada segala sesuatu. Itu karena pada dirinya Allah wajib ada 11 sifat. 11 sifat itu menunjukkan Allah tidak butuh pada segala sesuatu. Nah, sisanya tinggal 9 sifat. Karena yang wajib bagi Allah ada berapa? 20. Maka 9 sifat ini menunjukkan bahwa segala sesuatu itu butuh kepada Allah, karena pada Allah ada 9 sifat ini. Kurang satu saja, maka tidak ada yang butuh kepada Allah. Karena ada 9 ini, maka segalanya butuh kepada Allah. Yang pertama, wahdaniyah. Tuhan harus punya sifat esa, satu-satunya, menunjukkan bahwa segalanya hanya butuhnya kepada Dia. Yang kedua, kudrat. Dia berkuasa secara mutlak. Dia bisa menciptakan segalanya, bukan hanya menciptakan sebagian, tapi tidak bisa bikin sebagian yang lain. Jadi keyakinan kita harus meyakini bahwa yang namanya Tuhan itu harus bisa menciptakan segalanya. Segala itu apa? Segala perkara yang mungkin. Maka Dia, Tuhan, harus bisa menciptakannya. Makanya Tuhan-Tuhan yang diyakini oleh selain agama Islam, ya semuanya, mau itu orang Yunani, mau itu orang India, mau itu orang Jawa dulu, mau itu orang Arab, semua terbagi-bagi. Ada Lata, Uzza, Hubal, Manat orang Arab. Ada Brahma, Siwa, Wisnu orang India. Kalau orang Yunani siapa? Ada Zeus, ada Hercules, ada macam-macam juga Tuhannya begitu. Jadi mereka meyakini Tuhan terbagi-bagi. Kita orang Islam meyakini Tuhan itu harus penguasa mutlak. Dia berkuasa menciptakan segala sesuatu, maka Dia harus tunggal, harus esa. Yang ketiga, punya sifat iradah, maha berkehendak, bahwa segala yang terjadi atas kehendaknya. Hujan atas maunya Dia, panas atas maunya Dia, mati atas maunya Dia, sehat atas maunya Dia, rezeki atas maunya Dia, sakit maunya Dia, punya anak maunya Dia. Semua yang terjadi atas kehendaknya, tidak terbagi-bagi. Oh, kalau rezeki Tuhan yang ini, kalau anak Tuhan yang ini. Ntar kalau pas kita salah Tuhan, nggak dapat jadinya. Kenapa? Oh, itu bukan tugas saya. Tugas saya ngurusinnya hujan. Ente minta panas, Tuhannya yang ono. Salah Tuhan kamu. Tuhan nggak begitu. Tuhan harus penguasa segalanya, dan Dia yang menghendaki segala yang terjadi.
hingga kita permintaan apa saja ya hanya kepada satu Tuhan itu, karena dialah yang menentukan apapun yang akan terjadi. Karena dialah yang maha menghendaki, maka segalanya butuh kepada Allah. Tanpa kehendaknya sesuatu tidak akan pernah terjadi. Karena itulah kita butuh kepada Allah. Segalanya butuh kepada Allah, karena Allah punya sifat wahdaniyah, Allah punya sifat qudrat, Allah punya sifat iradat. Terus yang keempat apa? Ilmu. Tuhan harus zat yang mengetahui segala yang akan terjadi, mengetahui yang akan, mengetahui yang sudah, mengetahui yang sekarang, mengetahui apa saja. Itu harus menjadi sifatnya Tuhan. Kalau Tuhan hanya tahu pada sebagiannya, nggak tahu pada yang lainnya, itu namanya bukan Tuhan. Tuhan harus zat yang tahu tentang segala sesuatu. Maka dengan pengetahuannya tentang segalanya, dia bisa menciptakan apapun, dia bisa menentukan apapun, karena dia maha mengetahui. Coba kamu tanya Tuhan-Tuhan yang lain yang diyakini oleh, maka enggak semua Tuhan punya pengetahuan, terbagi-bagi. Oh, yang satu cuma tahu ngurusin air, yang satu cuma tahu ngurusin panas, yang satu ngurusinnya petir, yang satu ngurusinnya sawah. Orang Jawa ada namanya Dewi Sri, ada ya? Ngurusin apa itu? Padi itu tuh lihat. Begitu. Jadi mereka meyakini tiap-tiap hal dikuasai Tuhan masing-masing gitu loh. Nanti kalau sekarang namanya singkong siapa? Lain lagi dewanya. Dewi Sri. Oh, Dewi Sri juga. Makanan. Kalau urusannya anak lain lagi. Itu keyakinan mereka begitu gitu loh. Hingga kalau kita nanya sama Dewi Sri, Mbak Dewi Sri, saya mau nanya urusan anak, oh saya nggak tahu urusan anak gitu. Kamu tanya Tuhan yang lainnya. Tuhan nggak begitu. Tuhan harus mengetahui segalanya. Urusan anak dia tahu, urusan padi dia tahu, makanan dia tahu, urusan langit dia tahu, hujan. Itulah namanya Tuhan. Makanya kita wajib meyakini Tuhan kita bersifat esa, bersifat kuasa, bersifat berkehendak, dan bersifat maha mengetahui. Kemudian ditambah 4 sifat yang berikutnya, qadiron yang maha berkuasa, muridan yang maha berkehendak, aliman yang maha mengetahui, yang terakhir hayyan yang maha hidup. Maka Tuhan itu harus yang maha hidup. Nggak ada Tuhan kok diwaris, nggak ada. Ada Tuhan diwaris? Warisan Tuhan ada? Di Hindu ada. Kamu suka lihat film yang dewa kecil, siapa namanya? Yang biru warnanya apa? Nah, anak siapa dia? Anak siapa? Krishna anaknya siapa? Nah, kalau ada Tuhan masih kecil, berarti ada bapaknya enggak? Nah, itu mereka meyakini begitu. Jadi Tuhan diwariskan. Kalau diwariskan, bapaknya kemana itu? Pensiun. Masa Tuhan pensiun, gimana sih? Kita nggak meyakini begitu gitu loh. Kita meyakini Tuhan itu maha hidup, hingga dia berkuasa untuk segala sesuatu dan berkuasa selama-lamanya gitu loh. Nggak ada Tuhan punya anak, Tuhan mewariskan kekuasaannya, Tuhan diganti. Emangnya presiden Jokowi, raja, nggak diganti, nggak mau segala? Nggak begitu. Jadi inilah yang menunjukkan bahwa
Tuhan yang kita sembah itu dibutuhkan oleh segalanya. Kenapa? Karena wajib pada dia ada 9 sifat. Jadi 9 ini dikarang sama ulama, disusun sama ulama, itu punya makna, gitu loh. Kalau waktu kecil kita nggak ngerti maknanya apa, cuma ngapalin doang, wujud, qidam, baqa, qudrat, iradat, ilmu, cuman ngapalin doang. Sekarang jadi ngerti maknanya. Oh, ternyata wahdaniyah menunjukkan Tuhan itu harus satu. Kalau Tuhan ada 2, maka dia bukan Tuhan. Kenapa? Karena kebutuhannya hamba akan terbagi-bagi. Tuhan harus berkuasa secara mutlak. Karena kalau Tuhan terbagi-bagi, ada 2-3 Tuhan, berarti kekuasaannya tidak mutlak, hanya menguasai sebagian, tidak menguasai sebagian yang lainnya. Tuhan maha berkehendak, artinya segala apapun terjadi atas kehendaknya. Tuhan harus maha mengetahui, dia tahu tentang segala sesuatu, dan dia harus maha hidup. Inilah makna ketuhanan yang kedua yang harus kita yakini. Jadi ketika nanti kamu mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah, atau dalam tahlil ini bisa baca la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah, maka sekarang sudah enggak lagi artinya begitu. Artinya bukan tidak ada Tuhan kecuali Allah, tapi tidak ada zat yang tidak butuh kepada segala sesuatu dan segalanya butuh kepada dia kecuali Engkau ya Allah. Itu. Jadi makna Tuhan sudah kita berikan pengertian, zat yang tidak butuh pada segalanya dan segala sesuatu butuh kepada dia, itulah makna ketuhanan. Coba tulis di bawah. Tidak ada zat yang tidak butuh pada segala sesuatu. Dan segala sesuatu membutuhkan dia kecuali hanya Engkau ya Allah, kecuali hanya Allah gitu aja. Kecuali hanya Allah. Inilah makna la ilaha illallah yang harus ada di hati kita. Kalau tadinya cuman tidak ada Tuhan kecuali Allah, sekarang Tuhannya diganti. Apa Tuhan itu? Zat yang tidak butuh pada segala sesuatu dan segala sesuatu butuh kepada dia. Illallah, hanya Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ilahnya diganti dengan makna yang sudah kita kaji. Apa? Tuhan itu zat yang enggak butuh segalanya dan segalanya butuh kepada dia. Masukkan ke dalam hati kamu. Nanti ketika mengingat kenapa kok dia enggak butuh segalanya,
Ingat, oh karena dia wujud, kidam, bako. Kenapa kok segalanya butuh kepada dia? Oh karena dia wahdaniyah, kudrat, irodat. Jadi semua makna yang kita kaji itu semua tersimpan dalam satu kalimat la ilaha illallah. Gitu. Inilah orang yang maknanya mengerti isinya dua kalimat syahadat. Jadi kalau kamu selama ini cuma ngerti la ilaha illallah, cuma ngertinya terjemahnya doang, sekarang kamu ngerti isinya la ilaha illallah itu apa, gitu loh. Isinya ya ini. Di dalam la ilaha illallah terkandung semua sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seorang yang jadi ahli tauhid, ahli la ilaha illallah, maka dia harus bisa mengetahui isinya, apa yang ada di dalamnya. Kamu sholat, ngerti isinya. Oh ada rukun sholat, Beb, dari mulai takbir sampai salam. Ente zakat ngerti ada isinya apa, puasa ngerti isinya apa, haji ngerti isinya apa. Lah syahadat isinya apa? Nggak ngerti, Bib, karena nggak pernah ngaji isinya dua kalimat syahadat. Maka sekarang kamu ngerti isinya dari dua kalimat syahadat. Ini baru makna syahadat yang pertama, yaitu asyhadu alla ilaha illallah. Besok kita akan sampaikan syahadat yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hingga semuanya terangkum di dalam dua kalimat syahadat. Di kalender yang saya bikin lengkap itu sebenarnya. Di kalender yang saya bikin itu lengkap. Awalnya ada sifat 20, halaman keduanya pengertian Tuhan yang pertama, halaman ketiga pengertian Tuhan yang kedua, halaman terakhirnya maknanya Muhammad Rasulullah. Jadi di situ sudah ada makna dua kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Semua terangkum di dalam halaman-halaman kalender yang saya buat. Jadi kalau kamu kok mau buka-buka, membaca, menghafalkan, maka nggak perlu lihat catatan ini, sudah ada di catatan di rumah kamu masing-masing. Mudah-mudahan apa yang kita tulis, apa yang kita kaji bisa manfaat untuk kita semuanya, menambah apa yang jadi keyakinan kita, membawa kita selamat dunia sampai akhirat insya Allah. Barangkali ada yang mau bertanya, silahkan. Udah? Bagiannya absen semua. Kita tutup. Ya, ibu-ibu nanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Menemukan itu kalau ini biasanya itu bapak saya itu dengan kerja. Ketika bapak itu kita itu datangnya dari atau satu sendiri di sini. Nah itu kalau di sini kan menggunakan kalimat kata. Kalau mereka kenapa tidak menggunakan kalimat kata lagi, Pak? Untuk siapa? Biasanya
Kita kan orang Islam kan sudah Islam ya. Untuk anaknya orang Islam. Iya, kita kan orang Islam benar. Lah iya, untuk anaknya orang Islam memang dia tidak diwajibkan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tapi kalau orang yang kafir mau masuk Islam, dia wajib mengucapin 2 kalimat syahadat, itu kan maksudnya? Maksudnya itu kan? Iya, jadi hukumnya, kalau kamu geser dikit. Hukumnya kalau di dalam madhabnya Imam Malik, kita kan punya 4 madhab nih, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Dalam madhab Imam Malik, walaupun anaknya orang Islam, wajib mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tapi kita di sini rata-rata ikutnya madhab Syafi'i. Dalam madhab Syafi'i, anaknya orang Islam hukumnya sunnah. Jika ibu punya anak nih, usianya sudah 15 tahun, panggil, dudukin, nak, sekarang saya tuntun kamu mengucapkan 2 kalimat, itu hukumnya apa? Sunnah, gitu loh. Nah, ucapin ya, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mulai hari ini saya mengakui tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan saya mengakui Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Tuntun anaknya gitu loh, biar dia merasa betul-betul masuk agama Islam. Itu hukumnya apa? Sunnah. Tapi kalau orang kafir wajib mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nyambung kira-kira? Itu. Jadi karena kita dianggapnya itu Islam keturunan, jadi kayak enggak perlu mengucapkan 2 kalimat, padahal juga perlu. Agar apa? Kita merasa memiliki agama Islam. Cuman bapak-bapak kita nggak senang sama sunnah, ya, nggak senang sama sunnah. Sunnahnya senangnya cuman tahlilan yang ada berkatnya. Kalau urusan syahadat dia nggak seneng. Nah sekarang kita tahu nih, ini isinya 2 kalimat syahadat yang seharusnya diajarkan sama anak-anak kita, biar dia tahu, oh ternyata syahadat saya isinya adalah ini, ya. Ada yang lain? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaannya mengenai tadi ittiba atau ikut-ikutan. Taklid. Taklid ya. Jadi hari-hari ini di era kekinian sering kita itu pengetahuan digital ya mengenai sifat atau sifat-sifat Allah itu sering sekali kalau kita mengkaji yang ada itu pengertian ilmu tauhid itu dari asma wa sifat, Uluhiyah, rububiyah, asma dan sifat. Jadi kita itu sering sekali ketika mengenai itu pasti itu dulu yang nomor gitu. Jadi intinya orang-orang kekinian ini, apalagi yang mungkin tidak masuk dalam struktur keorganisasian mengenai pengetahuan kesyafi'ian atau mazhab yang lainnya, itu cenderung ke sana ya. Jadi untuk mengkantor itu seperti apa? Terus pertanyaan kedua, dalam bidang fikih itu kita boleh nggak berpindah ikut-ikutan gitu
Dan Indonesia kan mayoritas kan Syafi'iyah. Sekali lagi ulama ataupun pendapat yang sekarang yang ada itu kita gak usah ikut mazhab ya. Mazhab itu bukan bikinan Nabi ya, ada kan orang-orang yang seperti itu. Ya, mohon dijelaskan gitu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makanya saya sering pesen sama orang-orang yang ngaku-ngaku jadi Kiai NU. Itu nggak tahu ngaku atau diaku, saya nggak ngerti tuh. Yang kayaknya pakainya hijau-hijau gitu, maksudnya bajunya hitam. Kalau ceramah, walaupun dia goblok, nggak ngerti ilmu tauhid, sampaiin akidah kita itu akidah Asy'ariyah. Isinya ngajinya wujud qidam baqo, sampaiin walaupun dia nggak ngajarin, biar orang yang denger oh ini tuh ahli sunnah, jangan taunya rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat ini ahli sunnah. Kenapa? Karena orang entenya nggak pernah nyampein. Orang kekinian mana tahu akidah kita gitu loh. Yang teriak-teriak saya doang satu channel, oh no, ribuan channel. Wahabi ribuan channel nyampein ini, saya nyampein cuma satu channel, ya kalah ente klik yang keluar mereka gitu loh. Makanya sampein setidaknya di ceramah-ceramah, di khutbah Jumat, di tempat-tempat yang kamu merasa penting, walaupun nggak mengajarkan ini loh akidah ahli sunnah, akidah Asy'ariyah yang isinya mengajarkan wujud qidam baqo, silakan ngaji sama guru-gurunya, selesai. Maka itu bisa membawa pemahaman bahwa oh ternyata ahli sunnah bukan yang uluhiyah, rububiyah, asma dan sifat. Itu aja pentingnya. Nggak usah nyampein, nggak usah. Kalau emang goblok nggak masalah, suruh ngaji sama yang lain gitu loh. Tapi yang gini loh, ada iklan loh. Tahu nggak iklan? Udah suruh iklan aja. Kalau nggak bisa iklan, saya yang mainnya lah. Ente iklannya gitu loh. Ini iklan aja nggak mau kan repot. Gimana orang mau tahu akidah kita gitu loh? Asy'ariyah. Yang kayak apa Asy'ariyah gitu loh? Cuma di label AD, ART-nya doang ada, tapi ajarannya nggak ada, kan repot. Makanya banyak orang-orang anak-anak kita yang nggak ngerti siapa itu Asy'ari, apa ajarannya, karena nggak pernah disampaikan lagi. Terus yang kedua, kenapa kita harus bermadhab? Kalau kita nggak pakai madhab gimana? Madhab kan bukan bikinannya Nabi. Iya, madhab bukan bikinan Nabi. Justru madhab itulah jalan kita memahami ajarannya Nabi. Kita ini untuk sampai ke Nabi sudah sekarang nih 1.500 tahun. Per tahun ini nih kita ke Nabi sudah 1.500 tahun. Per tahun ini nih. Lah, kira-kira saya bisa paham nggak ajarannya Nabi? Jaraknya 1.500 tahun. Lah, kalau ibaratnya di depan saya itu lautan, untuk sampai ke Nabi lautannya luas banget, jauh untuk nyebrang ke sana. Maka saya butuh yang namanya jembatan untuk sampai ke Nabi. Jembatan itu namanya madhab. Tanpa madhab, kamu harus berenang sendiri nih, nyari di Quran, nyari di hadis. Sanggup kira-kira? Paham Quran? Paham hadis? Nggak paham. Nggak usah pakai madhab. Terus gimana cara beragamanya? Kalau mau tahu sholat, ente harus buka Quran sendiri. Mana tata caranya sholat? Hadis, tata caranya apa? Sholat dari hadis. Bisa kira-kira? Maka madhab sudah membuat tuntunan. Ini loh cara sholatnya Nabi menurut madhab Syafi'i. Oh, saya Syafi'i kayaknya repot, mau ikut Maliki, boleh Maliki. Yang penting 4. Apa? Abu Hanifah,
Imam Malik, Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambal. Jangan ikut Imam S. Arifin, nggak boleh nih. Ini nggak ada di sini. Yang ada cuman 4. Kalau saya pindah-pindah boleh nggak, Bib? Kalau pindah-pindah ngambil yang gampang-gampang nggak boleh. Tapi kalau saya di Indonesia, saya mau Maliki aja lah, boleh Maliki semua pakai. Jangan sholatnya Maliki, nanti wudhunya Syafi'i, nanti kawinnya Hambali, nggak boleh. Namanya cari yang gampang gitu loh. Kalau mau Syafi'i, Syafi'i semua, Hambali, Hambali semua gitu loh. Kecuali kepepet. Kayak di Mekah nih kemarin umroh, di sana repot, Bib, kalau Syafi'i kesenggol batal, ya sudah, karena kepepet kita coba ambil caranya wudhunya imam yang lain yang enggak batal, itu kecuali kepepet. Kalau nggak kepepet ya nggak boleh, tetap pada madhab kita. Itulah untungnya ada 4 madhab. Ketika di Syafi'i nggak ada, Hambali ada, kamu boleh pakai ketika kepepet gitu loh. Nyambung kira-kira. Jadi kalau saya mau ganti madhab boleh nggak? Boleh, tapi ganti semuanya, jangan sebagiannya. Kalau saya nggak pakai madhab gimana, Bib? Saya jamin kamu nggak bisa beragama. Kalau bisa, bohong. Ada orang nggak pakai madhab, mau beragama, mau tahu caranya sholat, caranya puasa, caranya haji, caranya wudhu, nggak pakai madhab, bohong. Kalau dia bisa beragama, paham Quran enggak, paham hadis enggak, bagaimana mau cari hukum-hukumnya ini? Madhab Imam Syafi'i itu hafal 1 juta hadis. Berapa? 1 juta hadis. Bukhari Muslim yang kamu pegang Sahih Bukhari, isinya berapa hadis? 7.000. Kurangnya berapa coba? Kurangnya berapa? Bukhari Muslim cuman 7.000. Imam Syafi'i hafal 1 juta hadis. Kurangnya 900.000. 999. Udah itu aja lah. Terus hanya pakai modal Bukhari Muslim menganggap saya mau beragama. Ya jauh dong ente. Imam Syafi'i, Tirmidzi, Hambali, Tirmidzi, Nasai, semua kutubus sitah dia hafal. Hadis yang batal-batal dia hafal. Hadis yang maudhu dia hafal. Hadis yang batil dia hafal. Hingga dia bisa merumuskan agama dari semua itu, gitu loh. Kok tiba-tiba cuma hafal 7.000 hadis mau merumuskan? Lah yang ngimpi ente, gitu dong, nggak bakalan bisa. Nyambung? Ada lagi? Uduk udah siap? Udah. Ya, saya mau nanya tentang kontroversinya Al-Bawus. Ya, Al-Bawus ini gimana nih? Ya, tentang PPI, tentang haram, tentang sholat ke masjid juga tentang umroh juga. Ini jadi kacau ini. Ini pertama kami gimana? Dan yang kedua, saya mau minta lebih penjelasan lagi walaupun memang sudah jelas tentang mengucapkan nama-nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
itu yang nangani harusnya ya mu'ilah, ya bagian fatwa. Bagaimana orang yang seorang tokoh berfatwa seperti itu yang membuat kisruh, membuat kekacauan, membuat pemahaman orang blunder pahamnya, ya ditegur lah gimana urusannya MUI maksudnya kan. Jadi memang kita mau ngomong, oh ini ikut torikoh mana? Saya nggak ngerti. Torikohnya apa? No, nggak ada. Pak No begitu nggak ada ajarannya. Itu ini kan ini apa? Silsilahnya nyambung ke sono. Itu silsilahnya ke Yesus Kristus kali. Bukan silsilahnya ke apa Anom. Jadi udah banyak muncul hal-hal baru, ajaran baru yang nggak jelas lah, yang mungkin hasil wangsitnya dia, ya bukan wahyu apalagi namanya ilham. Itu kalau wali ilham, ini wali bukan wangsit namanya waliu syaiton, bukan waliullah, begitu hati-hati. Lah urusan mengucapkan selamat Natal yang aman, kita ikut ulama terdahulu yang paling aman. Kenapa? Tanpa mengucapkan, hidup kita sudah rukun dengan mereka. Jangan dianggap kalau nggak ngucapin berarti nggak toleransi. Kata siapa? Mereka dan kita dari dulu sudah ada kesepakatan walaupun nggak tertulis, lakum dinukum waliyadin, sudah ente ya pada ajaran kamu, kami ajaran kami. Kalau urusan kesehatan tetangga saling tolong menolong nggak ada masalah. Tapi agama ya sudah, agama kamu ajarannya sendiri, saya sendiri. Jangan dibikin kacau-kacau. Oh kalau nggak ngucapin selamat Natal berarti nggak toleransi. Itu provokasi aja. Kita di framing dengan hal-hal yang seperti itu agar bikin kekacauan dalam beragama. Ini orang-orang baru begitu. Lah kalau saya ngucapin gimana Beb? Kalau kamu merasa aman, ucapin. Kecuali kamu tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh negara yang kamu punya hubungan dengan mereka, itu memang sudah aturan mereka. Tapi kita yang bukan siapa-siapa ngapain? Nggak ada tuntutan, nggak ada kewajiban, aman, nggak usah ngucapin. Kecuali kamu tokoh, Pak Lurah, ya sudah monggo. Atau kepala kantor yang punya anak buah, monggo. Selagi kita nggak punya kepentingan apa-apa, nggak perlu mengucapkan, nggak mengurangi apapun juga. Selesai? Oh bisa ke apa aus ini nyambungnya apa lagi ini? Makanya lah iyalah, untuk kamu pecinya merah itu haram, dia nggak boleh jadi imam. Hati-hati besok suruh ganti peci dia, si hitam nggak sah jadi imam. Lah ya cari ini kayak Mama Kupron, ngomong sama semut, ngomong sama apalagi malaikat, biar cari tenar aja. Udah, kita tutup, kita terusin yang akan datang insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna
على لظى أشرافنا وتوب علينا توبة تغسل كل حوبة آمين الرأتين واغفر ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الهلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة المسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منان لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نهضى بكل سولي صلى وسلم عليه عند الحب وآله وصحبه ada tasis suhbi alhamdulillahi bil bad'i wa tanahi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.